salah satu tugas dengan mata kuliah anatomi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rahmayani SPD MPD. Struktur anatomi tumbuhan. Struktur anatomi adalah susunan dan hubungan antara berbagai bagian dan organ dalam suatu organisme, termasuk tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme yang memiliki struktur anatomi yang unik dan kompleks. Struktur anatomi tumbuhan terdiri dari berbagai bagian seperti batang, akar, dan daun yang bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pengertian tumbuhan mesopita. Tumbuhan mesopita adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki kondisi air cukup, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Mereka biasanya ditemukan di daerah dengan iklim sedang dan memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi kelembaban tanah yang normal. Struktur anatomi batang tumbuhan mesopita. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang melindungi batang dari kehilangan air dan kerusakan mekanis. Yang kedua ada korteks, yaitu jaringan di bawah epidermis yang terdiri dari sel-sel parenkim yang berfungsi untuk penyimpanan dan pertukaran gas. Yang ketiga ada jaringan vaskular yang terbagi menjadi dua, yang pertama ada xilem dan yang kedua ada phloem. Struktur anatomi akar tumbuhan mesopita. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan luar akar yang dilengkapi dengan rambut akar untuk meningkatkan area penyerapan. Yang kedua ada korteks, yaitu lapisan jaringan di bawah epidermis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan membantu dalam pengangkutan air ke pusat akar. Yang ketiga ada endodermis, yaitu lapisan sel yang mengatur masuknya air dan nutrisi ke dalam jaringan vaskular. Yang keempat ada silinder pusat atau stel, yaitu bagian terdalam dari akar yang melindungi xilem dan phloem. Struktur anatomi daun tumbuhan mesopita. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan luar daun yang melindungi jaringan internal terdiri dari epidermis atas dan bawah. Yang kedua ada stomata, yaitu pori-pori kecil pada epidermis yang mengandung pertukaran gas CO2 dan O2 dan transmigrasi atau pertukaran air. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tumbuhan xerophyta. Tumbuhan xerophyta adalah tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang kering dengan sedikit ketersediaan air seperti gurun atau daerah perikliman kering.
Mereka memiliki adaptasi khusus pada anatomi batang, akar, dan daun yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi kekeringan ekstrim. Anatomi batang tumbuhan Xerophyta. Yang pertama, batang yang menyimpan air. Kaktus memiliki batang tebal yang dapat menyimpan air. Batang ini seringkali berfungsi sebagai organ utama fotosintetis karena daun mereka bereduksi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, lapisan epidermis tebal. Batang Xerophyta memiliki lapisan epidermis yang tebal dan seringkali ditutupi oleh lapisan lilin atau kutikula untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Yang ketiga, stomata yang sedikit dan terlindungi. Stomata pada batang Xerophyta biasanya sedikit dan seringkali tersembunyi dalam lekukan atau di bawah permukaan untuk mengurangi penguapan air. Yang keempat, jaringan penyimpanan air. Di bawah epidermis terdapat jaringan parenkin yang berfungsi untuk menyimpan air. Jaringan ini terdiri dari sel-sel besar dengan vakuola besar yang dapat menampung air dalam jumlah banyak. Anatomi akar tumbuhan Xerophyta. Yang pertama, sistem akar yang luas dan dalam. Xerophyta memiliki sistem akar yang luas dan dalam untuk mencari dan menyerap air dari tanah yang sangat kering. Yang kedua, akar serabut dan taprot. Beberapa Xerophyta memiliki akar serabut yang luas untuk menyerap air dengan cepat dari hujan, sementara yang jarang. Yang lain memiliki taprot atau akar tunggang yang sangat dalam. Yang ketiga, korteks tebal. Akar Xerophyta sering memiliki korteks yang tebal yang terdiri dari sel-sel parenkim yang dapat menyimpan air. Yang keempat, endodermis yang efisien. Endodermis akar memiliki pita Kasparian yang sangat berkembang untuk mengatur aliran air dan nutrisi ke dalam jaringan vaskular, mengurangi kehilangan air. Anatomi daun tumbuhan Xerophyta. Yang pertama, daun tereduksi atau tidak. Banyak Xerophyta seperti kaktus memiliki daun yang tereduksi menjadi duri untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, kutikula tebal. Daun Xerophyta yang akan seringkali memiliki lapisan kutikula yang sangat tebal untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Yang ketiga, sel-sel mesofil yang padat. Sel mesofil pada daun Xerophyta seringkali padat dan memiliki ruang antar sel yang kecil untuk mengurangi kehilangan air dan meningkatkan efisiensi fotosintetis. Yang keempat, jaringan sklerenkim. Daun Xerophyta memiliki jaringan sklerenkim yang memberikan kekuatan dan dukungan untuk bertahan dalam kondisi kekeringan yang ekstrim. Pengertian tumbuhan hidrophyta. Tumbuhan hidrophyta adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air, baik itu air tawar maupun air laut. Mereka memiliki adaptasi khusus pada anatomi batang, akar, dan daun untuk memungkinkan mereka bertahan hidup di habitat berair. Selanjutnya, anatomi batang tumbuhan hidrophyta. 1. Batang yang lentur dan ringan. Batang hidrophyta seringkali lentur dan ringan. Ini memungkinkan mereka untuk mengapung atau berdiri tegak di air. 2. Kutikula tipis atau tidak ada. Batang hidrophyta biasanya memiliki kutikula yang sangat tipis atau bahkan tidak ada karena kebutuhan untuk mengurangi kehilangan air tidak ada di lingkungan yang basah. 3. Stomata di permukaan atas. Pada batang yang terendam, stomata biasanya tidak berkembang, tetapi pada batang yang mengapung, stomata seringkali terletak di permukaan atas untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan udara. 4. Jaringan vaskular yang kurang berkembang. Jaringan xilem yang mengangkut air kurang berkembang karena air tersedia langsung di sekeliling tubuh. Selanjutnya, anatomi akar tumbuhan hidrophyta. Sistem akar yang reduksi atau tidak ada. Beberapa hidrophyta seperti hydrilla memiliki sistem akar yang sangat reduksi atau bahkan tidak ada karena mereka dapat menyerap nutrisi langsung dari air melalui batang dan daun. 2. Akar yang mengembang. Pada tumbuhan yang mengapung seperti eceng gondok, akar seringkali tidak tertancap di tanah tetapi mengambang di air untuk menyerap nutrisi langsung dari air. 3. Ruang udara dalam akar.
Akar hidropita mungkin mengandung jaringan aerenkima yang memungkinkan penyimpanan dan transportasi oksigen ke bagian-bagian akar yang rendah. 4. Akar adventif. Banyak hidropita mengembangkan akar adventif yang tumbuh dari batang untuk memberikan dukungan tambahan dan menyerap nutrisi langsung dari air. Selanjutnya, anatomi daun tumbuhan hidropita. 1. Daun tipis dan fleksibel. Daun hidropita seringkali tipis dan fleksibel untuk mengurangi hambatan di dalam air dan menggunakan gerakan. 2. Lapisan kutikula tipis atau tidak ada. Daun biasanya memiliki kutikula yang sangat tipis atau tidak ada untuk memfasilitasi pertukaran air dan gas dengan lingkungan sekitarnya. 3. Stomata pada permukaan atas. Pada daun yang mengapung, stomata umumnya berada di permukaan atas untuk memaksimalkan pertukaran gas. Pada daun yang terendah, stomata mungkin tidak ada atau sangat sedikit. 4. Daun terbagi. Banyak hidropita memiliki daun yang terbagi atau berlobus untuk meningkatkan luas permukaan dan efisiensi penyerapan cahaya serta pertukaran gas.